Di dunia kalkulus, kita adalah pengguna alat yang praktis. Fokusnya adalah komputasi atau perhitungan. Saat kita punya fungsi, yang kita pikirkan adalah bagaimana cara menghitungnya, menghitung turunan, integralnya, dan sebagainya. Topik utama kalkulus dan juga analisis real adalah turunan dan integral. Di kalkulus, kita belajar aturan rantai, teknik integrasi, cara mencari nilai maksimum dan minimum, garis bilangan real kita anggap sudah ada dan aman. Dalam kalkulus kita sangat mengandalkan intuisi visual. Selama grafiknya halus dan tidak putus-putus, maka kita anggap dia bisa diturunkan. Tapi di analisis real, kita masuk ke ruang mesinnya. Jadi di analisis real, kita tidak lagi bertanya berapa hasilnya ya, tapi kita bertanya mengapa hukum ini berlaku, atau lebih berfokus ke why-nya, mengapanya, itu ya. Berikut ini adalah beberapa contoh, yaitu yang pertama misalnya bilangan real ya. Kedua, pada dasarnya kalkulus dan analisis real memiliki topik yang sama, tapi sangat berbeda sekali pendekatannya. Contohnya bilangan real di sini. Di kalkulus kita menganggap bahwa bilangan real itu adalah garis bilangan yang nggak bolong gitu ya. Kita terima itu sebagai sesuatu fakta. Kita berfokus kepada angkanya. Tapi di analisis real kita membuktikan sifat Archimedes dan aksioma kekompletan. Di analisis kita memastikan atau kita membuktikan bahwa bilangan real itu adalah garis yang tidak punya lubang. Ya, kita jadi kalau di kalkulus kita terima sebagai fakta, sementara di analisis kita membuktikan bahwa bilangan real itu memang garis yang tidak punya bolong-bolongnya. Nah, kemudian contoh yang lain kalau kita lihat di limit ya. Di kalkulus kita belajar bahwa limit itu mendekati. Sementara di analisis real kita belajar untuk membuktikan, lagi-lagi membuktikan limit menggunakan epsilon dan delta. Dan di analisis real juga kita mendefinisikan kekontinuan seragam atau kontinu seragam itu seperti apa, gitu ya. Ya, contoh yang lain, kedua cabang ini mempelajari integral juga. Di kalkulus kita lebih berfokus kepada bagaimana cara menghitung nilai, menghitung area di bawah kurva, bagaimana menghitung volume benda putar, yang pada dasarnya kita sangat berfokus kepada rumus ya, atau kita berfokus kepada hasil aplikasi dari integral. Sementara di analisis real kita belajar tentang jumlah Dolbeau, partisi atas bawah, bahkan sampai kita berkenalan dengan integral yang jauh lebih baik daripada integral yang kita pelajari di SMA, yang disebut dengan integral Lebesgue ya. Nah, jadi pada dasarnya perbedaan kalkulus dan integral adalah seperti ini. Ya. Kalau di kalkulus kita berfokus pada intuisi dan gambar. Sementara di analisis real kita berfokus pada bukti. Di kalkulus kita berfokus pada komputasi atau perhitungan. Sementara di analisis kita berfokus pada teori. Kalau di kalkulus kita akan bertemu atau bermain-main dengan fungsi-fungsi yang baik. Sementara di real kita akan bermain-main dengan fungsi-fungsi monster ya, atau fungsi-fungsi yang tidak biasa ya. Perbedaan besarnya adalah kalkulus bekerja dengan fungsi yang berperilaku baik. Analisis real justru menantang kita
untuk bermain-main dengan fungsi-fungsi monster tanda kutip ya. Fungsi yang discontinue di setiap titik atau tidak bisa digambar, tetapi punya sifat matematis yang sangat penting. Salah satu terobosan analisis real adalah kita dapat mengkonstruksi fungsi yang kontinu tapi nggak punya turunan di mana-mana, tapi tidak punya turunan dimanapun. Di analisis kita akan belajar topologi dasar, kita berbicara tentang himpunan buka, tutup, dan himpunan kompak. Ini adalah bahasa-bahasa yang menjamin bangunan matematika yang tidak akan runtuh saat menghadapi kasus ekstrim. Jika Anda ingin menggunakan matematika, gunakan kalkulus. Tapi kalau kita ingin memahami kebenaran di balik matematika itu sendiri, analisis real adalah jalannya. Sampai ketemu di video berikutnya.